Tan Malaka adalah pejuang militan dan radikal yang punya peran besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia juga tokoh revolusioner yang legendaris. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan di luar Hindia Indonesia, dan selalu terancam penahanan oleh penguasa Belanda maupun Inggris. Tanpa henti ia memperjuangkan kemerdekaan. Pada 1925, ia telah mengumandangkan sebuah negeri merdeka dalam tulisannya, Narde Republik Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Pada 2 tahun berikutnya, ia memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia PARI. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ia telah menyebut-nyebut dan berusaha mewujudkan kata Republik Indonesia. Tokoh politik kontroversial dalam sejarah Indonesia modern ini bernama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ia lahir di tengah lingkungan Minangkabau, dari pasangan Rasat Caniago dan Sinah Simabur. Ia masuk sekolah dasar di Suluki pada 1902 lalu melanjutkan ke Quick School, sekolah guru, di Fort de Kock, dekat Bukit Tinggi. Oleh seorang pengajar, G.H. Horensma, ia didesak untuk melanjutkan pendidikan di negeri Belanda. Pada tahun 1912 ia berangkat ke Belanda untuk melanjutkan sekolah di Rijkskwijk School Haarlem, Belanda. Di Belanda, Tan Malaka mengembangkan diri. Ia menonjol dalam ilmu pasti sehingga dipuji para gurunya, yang umumnya mengira orang-orang Hindia Belanda tidak mampu mengerti ilmu pasti. Ia juga mendalami kemiliteran di Akademi Militer Breda dan membaca banyak buku kemiliteran. Seiring munculnya Revolusi Rusia 1917, Tan Malaka memiliki minat semakin besar terhadap pemikiran Marx dan Engels. Ia kerap mengikuti berbagai pembicaraan politik kaum kiri di Amsterdam, termasuk diskusi terbuka antara Snivliet dan Suwardi tentang kecenderungan nasionalis dan sosialis dalam pergerakan nasional Hindia di Amsterdam pada 1919. Pada akhir tahun itu pula, Malaka kembali ke Hindia Indonesia dan menjadi guru di perkebunan Delhi. Ia tidak bertahan lama karena tidak suka dengan ketimpangan sosial kolonial. Ia lalu menuju Semarang, bergabung dengan tokoh-tokoh kiri radikal, mendirikan sekolah rakyat yang kemudian populer, dan segera bergabung dengan Partai Komunis. Ia kemudian menjadi ketuanya pada 1921. Ia menjadi tokoh terpenting partai ini sejak kepergian Semaun ke Rusia. Ia mengembangkan cabang partai ini di daerah dan mengecam pemerintahan kolonial yang menindas para buruh. Ia lalu ditangkap karena terlibat dalam aksi pemogokan para buruh perkebunan pada 1922. Malaka lalu mengajukan permohonan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk dibuang ke Belanda. Tan Malaka kemudian menjalani pembuangan di Belanda hingga pergi ke Moskwa, Rusia pada 1922. Di sana ia berkumpul dengan tokoh komunis internasional. Pada 1924 ia telah menjadi Duta Komintern Komunis Internasional Asia Pasifik yang berkedudukan di Canton, China. Semenjak itu, ia mengunjungi berbagai negara di Asia Pasifik. Ia sampai diburu intelijen Belanda hingga Inggris. Ia juga harus menyamar menjadi orang lain dengan nama berbeda-beda, dari nama Cina hingga Arab. Pada 1924, ia menulis brosur, Menuju Republik Indonesia, yang baru bisa dicetak tahun 1925 di Cina. Buku ini dibaca kaum pergerakan di Hindia Indonesia. Saat akan meletus pemberontakan komunis 1926, Malaka menolak keputusan rapat PKI di Prambanan. Ia menyatakan gerakan itu masih prematur dan ia terbukti benar. Gerakan revolusi itu gagal total. Hampir berbarengan dengan pemberontakan, ia menulis buku Masa Akti sebagai pedoman untuk melancarkan revolusi. Setelah itu, demi pergerakan kemerdekaan, ia mendirikan PARI di Singapura. Malaka terus berjuang dengan berpindah-pindah tempat dari Cina hingga Singapura.
Petualangannya yang melegenda itu direkam dalam sebuah novel bertajuk Spionage Dance Pacar Merah Indonesia, yang terbit di Medan pada 1938. Pada 1942, berbarengan dengan kedatangan tentara Jepang, ia menelusup kembali ke tanah air dan tiba di Jakarta. Ia kemudian berada di Bayah Banten, di antara para Romusha. Ia menulis buku Madilog, serta menyusun kekuatan bawah tanah. Ia memiliki jaringan dengan pemuda Menteng 31 yang terlibat penjemputan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Malaka juga terlibat penggerakan massa dalam rapat raksasa lapangan Ikada tanggal 19 September tahun 1945. Tan Malaka membentuk Front Persatuan Perjuangan di Purwakarta pada Januari tahun 1946. Ia menentang perjanjian Linggajati dan Renville. Dalam front ini, Malaka mendesak untuk meraih kemerdekaan 100% dari Belanda. Ia berjuang menentang perjanjian Linggajati dan Renville yang ia nilai merugikan Indonesia. Ia sempat diamankan sebentar oleh pemerintah pada Maret tahun 1946. Setelah itu, ia menjadi anggota KNI Komite Nasional Indonesia, dan pada tanggal 7 November tahun 1947, ia mendirikan Partai Murba Musyawarah Rakyat Banyak. Ia ikut bergerilya pada masa peristiwa Madiun Affair, hingga pada Februari tahun 1949, ia tewas tertembak di lereng Gunung Wilis. Kuburannya tidak pernah diketahui dengan pasti. Atas perjuangan dan jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional kepada Tan Malaka pada tahun 1963.